Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kingdom Inspiration hari ini saya akan awali dengan kisah seorang bernama Charles Templeton. Nah, Charles Templeton ini adalah seorang penginjil hebat pada zamannya. Ia hidup di tahun 1915 sampai 2001. Ia seorang penginjil yang luar biasa. Tahun 1945 ia bergabung dengan pelayanan Billy Graham. Tentu kita tahu siapa Billy Graham, seorang penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa. Di awal pelayanannya bergabung dengan Billy Graham, ia dipakai Tuhan dengan luar biasa, memenangkan banyak jiwa. Ia berkhotbah di hadapan ribuan orang, saudara. Dan khotbahnya juga hebat. Bahkan banyak orang memprediksi bahwa Charles Templeton itu akan lebih hebat daripada Billy Graham. Tetapi apa yang terjadi ketika kurang lebih di tahun 1950 sekian, ia bergabung di sebuah sekolah Alkitab. Ternyata dosen-dosennya banyak penganut liberal. Sehingga paham-paham liberal ini masuk kepadanya, sehingga ia mulai mempertanyakan Tuhan. Ia mulai mempertanyakan keadilan Tuhan. Dan puncaknya adalah begini, ketika ia melihat sebuah majalah, cover majalah Life, ia menyaksikan seorang wanita Afrika menggendong anaknya yang sudah mati sambil menengadah ke langit. Seolah-olah wanita ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan, gimana hujan? Kenapa hujan tidak turun? Nah, hal ini sangat memukul Charles Templeton, saudara. Dan ia berkata begini mengenai apa yang dia saksikan di cover tersebut. Ia bilang begini, Tuhan macam apakah yang ada di atas sana yang tega sekali membiarkan seorang bayi mati kehausan? Padahal dengan mudahnya Tuhan yang Maha Kuasa itu dapat menurunkan hujan. Ia protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Padahal Engkau mudah menurunkan hujan. Bukankah Engkau penguasa alam? Bukankah Engkau gampang menurunkan hujan? Kenapa Engkau biarkan kekeringan melanda Afrika sehingga banyak orang mati kelaparan, termasuk ibu ini? Nah, akhirnya saudara, apa yang terjadi? Di tahun 1957, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan tidak lagi menjadi orang Kristen, dan ia menjadi ateis. Nah, sangat menyedihkan. Seorang yang hebat, dipakai Tuhan luar biasa, tiba-tiba mengundurkan diri, bahkan menjadi seorang ateis. Hanya karena ia tidak bisa menjawab pertanyaan mengapa. Nah, saudaraku, bukankah di dalam dunia ini ada begitu banyak pertanyaan dalam hidup kita? Termasuk mengapa? Mengapa Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi, tapi mengizinkan ada penderitaan di muka bumi ini? Bahkan di antara kita sendiri pun kita berseru, kita berteriak, Tuhan kenapa? Aku sudah rajin ke gereja, aku rajin memberikan persembahan, aku berusaha untuk hidup benar, suci dan kudus. Tetapi kenapa anakku sakit? Kenapa engkau ambil suamiku? Kenapa istriku engkau biarkan di rumah sakit, terkena kanker stadium akhir? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Karena apa? Karena akan selalu ada yang namanya ruang misteri yang tidak bisa kita terima jawabannya. Saudaraku, bagi saya seorang hamba Tuhan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Alkitab, pertanyaan-pertanyaan teologi, ya kayaknya saya nggak terlalu sulit. Kalaupun saya tidak bisa menjawab, saya akan buka-buka referensi buku ataupun di internet untuk cari jawabannya. Tetapi ada dua tempat yang saya sangat sulit menjawabnya. Tempat itu adalah, kalau di Surabaya itu di Adijasa, tempat persemayaman. Ketika saya besok, seorang ibu saudara menangis di samping saya. Anak satu-satunya meninggal karena kecelakaan, dan ia adalah seorang janda. Apa jawaban saya ketika ia bertanya, mengapa ini menimpa saya? Saya tidak bisa menjawab, saudara. Dulu saya pernah mencoba menjawab dengan berbagai alasan-alasan teologi, tetapi ternyata tidak pernah memberikan kepuasan kepada si penanya, karena ia sedang menghadapi sebuah penderitaan yang ia sendiri butuh jawabannya dari Tuhan. Atau saya berada di tempat rumah sakit, saudara, ketika saya besuk seorang suami yang istrinya terbaring sakit dan dokter memvonisnya dengan kanker stadium akhir, dan dokter berkata bahwa usianya tinggal beberapa bulan lagi. Dan si suami ini bertanya dengan air mata kepada saya. Ia adalah istri yang sangat dikasihi
dia adalah seorang Kristen yang sangat mengasihi Tuhan, rajin ke gereja. Tetapi kenapa penderitaan menimpa dia sehingga sebentar lagi istrinya mati? Nah saudaraku, ini nggak bisa dijawab. Saya nggak bisa menjawab dengan berbagai alasan-alasan teologi. Tetapi ingat, di dalam setiap penderitaan kita harus meminta Tuhan untuk membukakan mata kita, untuk melihat bagaimana sebenarnya Allah itu hadir di dalam setiap penderitaan kita. Bukankah Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus itu ada di dalam penderitaan kita dan dia ikut merasakan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, termasuk dalam penderitaan kita. Jadi ketika mereka bertanya kepada saya dalam situasi penderitaan yang mereka hadapi, saya akan peluk dia kalau dia seorang pria, saya akan menangis bersama-sama dengan dia, dan kami akan bertanya bersama-sama kepada Tuhan, mengapa Tuhan ini terjadi? Saya tahu belum tentu Tuhan akan menjawab dengan segera. Bahkan mungkin kita nggak akan pernah tahu jawabannya. Dan itu menjadi sebuah misteri yang nggak akan terjawabkan. Tetapi kita minta kepada Tuhan begini, buka mata kami ya Tuhan, untuk melihat bahwa ternyata Engkau itu hadir, Engkau itu ada di dalam penderitaan orang-orang yang Engkau kasih. Di dalam penderitaan ibu yang kehilangan anaknya. Di dalam penderitaan seorang suami yang sedang menantikan istrinya sebentar lagi dipanggil Tuhan. Ternyata Allah hadir dalam setiap penderitaan. Nah saudaraku, bukankah Yesus Kristus sudah memberikan contoh atau dia sudah memberikan pengertian kepada kita bahwa dia juga mati dan dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Mungkin kisah yang paling tepat untuk berbicara masalah ini adalah kisah di Yohanes pasal 9. Kisah Yohanes pasal 9 itu ada seorang buta yang buta dari lahirnya. Murid-murid Tuhan tergelitik dan ia mempertanyakan kepada Tuhan begini. Saya akan bacakan Yohanes pasal 9 ayat 1 dan 2. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Nah, ini pertanyaan yang mempertanyakan Tuhan. Atau kita sebut dengan teodisi, istilah teologi yang populer, saudara. Mempertanyakan keadilan Allah. Teodisi dari kata theos, Allah, dan dike, keadilan. Artinya bagaimana menyelaraskan, menghubungkan Allah yang maha kuasa, maha kasih, maha adil di tengah penderitaan manusia. Nah saudaraku, ketika murid-murid Tuhan mempertanyakan hal ini, karena ada dua pandangan pada saat itu yang terkenal. Jadi pandangan yang populer di zaman Yesus adalah yang pertama, dosa itu karena orang tuanya, nenek moyangnya, atau yang kedua karena orang itu sendiri. Tetapi kita lihat pertanyaan ini tidak dijawab apakah itu A atau B. Tapi Tuhan memberikan sebuah solusi lain, jawaban yang luar biasa. Karena Tuhan menjawab di ayat 3, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Hebat saudara jawaban Tuhan ini. Karena ternyata setiap pribadi Tuhan punya rencana. Jadi setiap pribadi Allah punya rencana supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Apa pekerjaan-pekerjaan Allah itu? Itulah pekerjaan untuk memproklamirkan atau menyatakan Yesus Sang Mesias. Bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Nah kita ingat bagaimana di pasal 8 Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Bahkan ketika Yesus memanggil si buta itu, air ludahnya yang dicampur dengan tanah liat lalu dioleskan di orang buta itu, sebelum menyuruhnya ke kolam Siloam, Yesus sudah berkata bahwa dia adalah terang dunia. Berarti apa saudara? Berarti pekerjaan Allah itu begini. Si buta ini dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dengan cara bagaimana? Si buta ini dipakai sebagai contoh, sebagai pola, sebagai penekanan bagi Tuhan. Bahwa ketika seseorang taat kepada perintah Allah, maka dari yang buta akan menjadi melihat.
Ketika si buta ini tanpa banyak bicara, saudara, dia mengikuti Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus, dan dia berjalan ke Siloam. Dan Siloam artinya yang diutus. Dan ini memberikan penekanan juga bahwa Yesus adalah yang diutus. Dia diutus oleh Bapa untuk menjadi penyelamat atau juru selamat bagi dunia ini. Dan si buta itu dengan penuh ketaatan, ia terus melangkah, mungkin meraba-raba di dalam kebutaannya. Ya, karena justru tanah liat itu mungkin semakin memperparah ya kebutaannya, karena ini perlambang bahwa memang bangsa Israel benar-benar sangat buta. Ya, sampai di sana di kolam tersebut, lalu si buta membasuhkan wajahnya, matanya. Setelah membasuh selesai, matanya terbuka, saudara. Ia bisa melihat, mata jasmaninya terbuka. Tapi yang lebih penting adalah apa? Mata rohaninya melihat. Dan puncaknya adalah matanya terbuka secara rohani, bukan hanya mata jasmaninya. Karena di ayat 38, katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kita lihat bagaimana si buta ini akhirnya dapat melihat sang terang dunia, yaitu Yesus Kristus. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia. Nah, saudaraku, apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Kalau kita penuh dengan pertanyaan mengapa, yakinlah bahwa ada Tuhan. Mungkin tidak dijawab pertanyaan itu. Suatu saat mungkin ia akan menjawabnya. Tetapi tetap teguh pada keyakinan dan iman kita bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah pasti dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita beritakan kepada dunia bahwa Dia adalah terang dunia. Kiranya Kingdom Inspiration ini memberkati kita semua. Kita menjadi alat bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.